Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas, khususnya saudara saya Profesor Dr. Haji Abdul Hadi, yang saya hormati para sesepuh kita, orang tua kita semuanya, Pak Haji Masrani, Pak Kadarisman, sepuh-sepuh kita ini, umurnya 84. Pak Bambang, ini masih muda ini, 74, masih muda. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah masih bisa berjabat tangan, bertemu, saling mendoakan, ya. Ini nikmat besar, kita syukuri. Kita bisa berdiri sholat, atau tidak bisa berdiri tapi masih diberikan kesempatan sholat dengan duduk. Pokoknya silakan bersenang-senanglah dengan nikmat Allah. Di dalam ayat yang dibaca oleh imam kita tadi itu dikatakan sambut matur, makanlah dan minumlah. Di dalam ayat Al-Quran itu banyak makanlah dan minumlah itu berkali-kali. Tapi dalam ayat yang dibaca subuh ini, makanlah dan minumlah. Apa saja yang dihasilkan dari bumi ini, tapi jangan sekali-kali kamu bikin kerusakan. Nah, gitu. Dunia ini kan, alam ini sudah susah lagi ya. Itu kan bagian dari keserakahan manusia. Beberapa hari yang lalu saya diundang untuk pengukuhan guru besar di Universitas Airlangga. Di situ beberapa dokter yang dikukuhkan menjelaskan bahwa banyak penyakit di dunia ini sekarang ini karena persoalan iklim. Penyakit-penyakit anak-anak kita yang luar biasa itu ada hubungannya dengan kondisi alam kita. Dan kondisi alam itu sebagian adalah disebabkan oleh keserakahan manusia ini. Makanya di dalam Al-Quran itu seperti dalam surah Al-Mulk itu, wa kulu min rizqih, makanlah sebagian. Nah, jangan dimakan semuanya. Wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dunia ini sudah disediakan Allah cocok dengan kebutuhan. Tidak mungkin Allah menciptakan makhluk lalu tidak diberi persediaan makan minum, itu tidak mungkin. Jadi krisis-krisis pangan sampai sekarang ini juga ada hubungannya dengan keserakahan manusia ini. Tapi dunia yang penuh dengan fasilitas ini tidak cukup. Nah, kalau tadi saya katakan cukup untuk seluruh kebutuhan manusia, tapi tetap tidak cukup untuk memenuhi satu orang yang serakah. Tidak cukup. Lalu pada rakaat kedua imam kita tadi membaca walaula fadlullah wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau tidak ada kemurahan Allah, ya, kemurahan Allah dan tidak ada kasih Allah,
kamu pasti menjadi orang-orang yang akan menyesal di akhirat nanti. Ibnu Athaillah mengatakan begini Bapak Ibu ya. Alima wujudat dha'fi minka faqallala a'dadaha. Allah tahu tentang kelemahan manusia. Allah tahu tentang kelemahan manusia. Kelemahan apa? Kelemahan fisiknya. Kelemahan fisiknya. Allah tahu kelemahan manusia, kelemahan fisiknya tahu. Allah juga tahu kelemahan manusia dari segi keimanan. Tahu. Oh, kita ini sudah tahu yang benar ya, banyak yang belum kita jalankan. Kita sudah tahu Pak, tanpa diberitahu siapapun kita tahu bahwa yang kita lakukan itu sebagian adalah tidak benar, tahu kita itu. Lah sesuatu yang diketahui yang tanpa diberitahu agama sudah tahu itu namanya mungkar. Nah itu Allah tahu kita itu lemah, faqallala a'dadaha. Maka Allah tidak menuntut banyak-banyak kepada manusia. Wa alima ikhtiyajaka ila fadlih fakaththara amdadaha. Lalu karena Allah tahu bahwa kita itu butuh karunia Allah, butuh kasih Allah, fakaththara amdadaha, maka Allah melipat gandakan pahala-pahala yang dikerjakan oleh manusia. Saya ulang ya, Allah tahu kita itu lemah, maka Allah tidak menuntut banyak-banyak kepada manusia. Ya sholat kan berapa kan, dihitung berapa persen dari jam kehidupan kita ini? Tidak banyak Pak. Berapa menit kita untuk sholat itu berapa? Katakan 5 menit toh. 5 menit kali 5 kan hanya 25 menit. 25 menit toh Pak ya. Yang wajib loh ya. Sedangkan kita kan 24 jam. Ya Allah nggak nuntut banyak-banyak. Mengapa? Karena manusia itu lemah. Tapi karena manusia itu butuh nanti di akhirat itu butuh kehidupan yang hebat, yang enak, fakaththara amdada, maka yang sedikit itu dilipat gandakan. Coba, sedikit itu dilipat gandakan. Lah Bapak itu udah baca Fatihah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja ya. Allah menghitungnya tidak satu ayat loh. Iya Pak, tidak satu ayat. Mengapa? Karena tahu manusia itu butuh saya lipat gandakan supaya besok tidak susah. Bapak Ibu membaca Alhamdulillah, ini kata Rasulullah loh. Saya tidak menghitung itu Alhamdulillahirabbil alamin, tapi saya hitung alifnya, saya hitung alifnya itu saya hitung satu kebaikan, satu amal soleh, lalu yang satu itu saya gandakan sampai 10. Coba Bu, kita seperti biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi Bapak biasa, tapi bagi Allah itu dilipat gandakan. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, baknya itu dihitung satu amal soleh. Coba Pak, dan satu itu dilipat gandakan menjadi 10. Bismillah itu 19 huruf, berarti dapat berapa? Dapat berapa? 19 toh? 19 kali 10 berapa? 190. Baca bismillah saja Allah menghargai, dapat 190 kemuliaan. Mengapa begitu? Ya, kata Ibnu Athaillah, ya karena kamu kalau tidak saya lipat gandakan, kamu akan susah. Nah, gitu. Ini mukaddimah saja. Subuh ini saya melanjutkan kajian kita pada 2 bulan yang lewat
2 bulan yang lewat saya menjelaskan tentang doa iftitah, doa pembukaan, doa pembukaan. Nah, subuh ini saya akan menjelaskan, tetap masih posisi berdiri, membaca Al-Fatihah. Mengapa perlu doa pembukaan? Ya, karena kita akan membaca surah Al-Fatihah. Ibu bapak tahu bahwa ibadah yang tertinggi itu apa? Ibadah yang paling penting di dunia ini apa? Di dalam kehidupan kita apa? Sholat. Apa? Sholat kita ini. Dan doa yang tertinggi dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Saya ulang, yang paling penting dalam hidup ini sholat. Bapak kalau nanti menjelang wafat boleh wasiat apa saja, boleh, tetapi jangan lupa wasiat tentang sholat. Jangan wasiat itu soal SK pensiun, sertifikat tanah, BPKB mobil. Iya silakan, tapi jangan lupa wasiat itu, wasiat tentang sholat. Tuh. Saya pesan kamu semua, ya anak ya, tuh, sholat tepat waktu, jamaah, saling mengingatkan. Kalau kumpul kamu dengan dulur-dulur untuk hari ulang tahun, untuk tasyakuran, jangan sholat sendiri-sendiri, sholatlah berjamaah nak, sholat berjamaah, yang berjamaah, sholat. Karena itu ibadah yang terpenting, dan doa yang terpenting dalam sholat itu adalah surah Al-Fatihah. Karena ini doa paling penting, karena doa ini paling penting, berarti setan selalu berusaha agar supaya ketika membaca surat Al-Fatihah itu kita tidak ingat. Nah ini yang paling penting apa tadi? Al-Fatihah. Nah, berarti kan begini toh, karena ini bacaan yang paling penting, maka setan mengatakan, ya inilah saatnya untuk menggoda orang, menyesatkan orang supaya tidak ingat Al-Fatihah. Maka kita mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khusus rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat tidak perlu a'udzubillah, karena sudah cukup diwakili pada rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai Allah, aku mohon agar supaya engkau menghalau setan untuk menyesatkan saya, ya, selama saya membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita minta, sebab manusia tidak bisa loh Pak mengalahkan setan, itu tidak bisa Pak, tidak bisa, tidak bisa Pak, saya beritahu, tidak bisa. Satu, setan tahu kita, sedangkan kita, ya, satu, setan bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat setan. Ayo, 1-0. Yang kedua, setan itu yang difikir itu hanya satu, bagaimana kita itu menjadi orang tidak baik. Fokus hanya satu, sedangkan kita tidak fokus. Ayo, betul enggak? Apa ada orang yang hidupnya itu fokus untuk melawan setan? Tidak ada toh. Ayo, betul Pak ya?
Jadi bapak ini 2-0, bapak ibu ini 2-0 dengan setan. Tidak bisa, kata Ibnul Qayyim dalam buku kitab Asrarus Shalah. Tidak bisa. Karena kamu tidak bisa, maka mintalah tolong kepadaku kalau aku bisa. Nah itu Pak. Maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kuasa mengendalikan setan. Aku mohon agar supaya selama saya Fatihah, selama saya sholat, setan tidak bisa memasuki jiwa saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu. Maka kita membaca a'udzubillah karena sebentar lagi kita membaca ayat-ayat yang penting di dalam sholat itu, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surat dalam Al-Quran yang paling banyak namanya Pak. Ayo. Ada surat-surat Al-Quran yang namanya double Pak. Seperti surah At-Taubah, itu kadang-kadang disebut surah Al-Bara'ah. Dalam Al-Quran itu ada surat ke-40 itu namanya surat Mukmin. Suara apa ini? Oh, air. Oh ya. Surat Mukmin. Tapi namanya juga disebut surat Ghafir. Surat nomor berapa tadi? 40. Namanya Mukmin atau Ghafir. Ini saya jelaskan. Sebab ada orang datang kepada saya, Pak, Quran ini palsu. Palsu Pak. Dari mana Bapak tahu? Ini Pak, surat Ghafir Pak. Padahal Quran yang saya terima dulu itu namanya surat Mukmin. Nah ini ngeyel karena tidak tahunya. Itu sama dengan orang saya disuruh istri saya belikan sirup esense nanas, sampai berjam-jam tidak pulang-pulang. Katanya tidak ada Pak. Bu, tidak ada. Yang ada pineapple. Lah ya pineapple itu nanas itu Mas, sampean itu yaitu Ghafir Mukmin. Banyak lagi. Oke. Khusus surat Fatihah itu namanya terbanyak. Tidak ada surat Al-Quran itu yang namanya banyak seperti Fatihah. Ayo, yang Bapak tahu apa? Nama Fatihah itu satu. Kalau Pak Kiai Abdul Hadi ya sudah tahu semua, beliau yang menyusun buku studi Al-Quran. Jangan tanya beliau, jangan jawab Pak Prof. Apa saja ayo namanya Fatihah? Ummul Quran, induknya Quran. Apalagi Alkitab. Alkitab itu Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab, itulah kitab, itu Al-Quran ini. Tuh. Ada lagi Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Surat Al-Furqan. Ada juga namanya Asy-Syafi. Pokoknya banyak, Pak, banyak. Puluhan namanya, Pak. Saya ingin menjelaskan apa? Kok saya terangkan namanya yang banyak itu? Karena kita ingin, dan saya doakan Bapak Ibu ini besok disebut di akhirat dengan nama yang banyak. Maksudnya apa? Dia disebut dermawan. Juga malaikat menyebut tidaknya dermawan. Dia orang yang paling peduli kepada orang sakit. Ayo, dua toh namanya.
Ketiga, dialah pendamai di kampung itu. Kalau ada konflik, yang menjadi pendamai itu dia. Ayo, 3. Nomor 4, contoh keluarga bahagia, contohnya ya dia. 4. Subhanallah, dia orang yang ikhlas mengajarkan Al-Quran, tidak ingin difoto, tidak ingin dipublish, tidak ingin disiarkan. Dan banyak profesor-profesor itu yang dikukuhkan itu dulu bisa baca Quran karena dia ini tidak tahu, sejarah nggak ada yang tahu. 5, ayo. Malaikat menyebut lagi, tidak hanya itu, dia adalah orang yang paling sabar. Keempat, dia paling hati-hati, jarang bicara kecuali yang sangat amat penting. Ini yang saya maksudkan. Maka saya doakan Bapak Ibu yang membaca surat Al-Fatihah yang namanya banyak, menjadikan Bapak Ibu besok di akhirat dipanggil dengan sebutan yang banyak. Kita mulai sekarang. Jadi kemarin sudah baca surah Al-Fatihah. Apa itu? Doa iftitah. Sekarang saya menjelaskan tentang ketika kita dalam posisi berdiri. Sebenarnya saya juga ini suatu saat saja saya terangkan ya. Ar-Rihlah ilas sama'is sabi'ah. Saya membaca buku Ar-Rihlah ilas sama'is sabi'ah. Perjalanan ke langit yang ke-7. Kapan saya terangkan? Perhatikan di situ. Bagaimana orang bisa naik ke langit yang ke-7? Ya, kalau mau ke langit 7, hayati Al-Fatihah. Yang ayatnya 7. Berapa ayatnya? 7 tuh. Kalau bismillah tidak ada, gimana? Kalau di Masjidil Haram itu bismillah tapi kan disebut, ya. Disebut tapi pelan toh, lembut, tidak terdengar Pak ya. Tapi ada juga yang tidak pakai bismillah. Jumlahnya berapa? Berapa? 7 apa 6? Tetap 7 toh? Pernah saya jelaskan di sini toh dulu. Tetap 7, ya. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 toh? Nah, sekarang bismillahnya dia nggak mau, sudah, karena nggak dihitung. Coba nanti kan tetap 7. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? 7, tetap 7 tuh. Makanya jangan geger, jangan rame-rame, enggak apa. Baik, nanti ada suatu saat saya jelaskan. Tapi yang hari ini saya jelaskan tentang hadis qudsi saja. Tentang hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjadi imam, dan waktu itu yang antara lain jadi makmum itu Abu Hurairah menjelaskan Abu Hurairah, Fatihah itu isinya
dibagi dalam beberapa bagian. Satu, sanjungan. Perhatikan di sini ya. Untuk Allah dan manusia, dan untuk manusia. Jadi 7 ayat itu ya, ada bagian yang untuk Allah, 1 ayat untuk Allah dan manusia, dan ada ayat berikutnya yang khusus untuk manusia. Coba sekarang Bapak saya tanya, nah, ini supaya, tapi Bapak ada yang ngantuk gini. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fakhtafat منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sanjungan untuk Allah apa untuk manusia? Allah toh? Oke. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk siapa? Allah. Segala puji bagi Allah. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Mumpung saya ingat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu artinya apa saja yang dilakukan Allah itu pasti yang terbaik. Apa saja yang dilakukan Allah itu pasti yang terpuji. Subhanallah. Ini kalau Bapak meyakini ini, hidup ini enteng Pak. Kok tiba-tiba diberi sakit yang seperti ini? Ini keputusan Allah, dan keputusan Allah itu pasti terbaik. Allah harus selalu dipuji, jangan dicaci, jangan suudzon kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rumah roboh, lalu sampai ada salah satu keluarga yang meninggal dunia. Pokoknya apa saja yang diputuskan Allah itu harus dipandang itu adalah keputusan yang terbaik. Terbaik. Loh, apakah mati itu terbaik? Jangan lihat matinya, tapi lihat hikmah di balik kematian ini. Apa itu? Berarti dia syahid. Jadi pokoknya hikmah di Allah itu dipuji terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dipuji terus. Orang ditangkap polisi dari pencurian, ya itu yang terbaik bagi dia. Dimasukkan koran, dia asalnya dikenal orang baik, sekarang kok begini. Ya sudah, supaya dia itu tidak mencuri lagi, supaya dia tidak sombong lagi dengan kebaikannya. Sudah, pokoknya begitu aja. Ibu-ibu kalau dan bapak kalau mau berpegang arti alhamdulillah, percaya salah. Bapak awet muda, apa saja itu terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sesuatu yang kau putuskan itu terbaik ya Allah. Terima kasih, terima kasih. Nah, makanya Rasulullah itu ngajari hamdalah itu 2. Kalau bapak ingin air putih, diberi air putih, cocok toh? Cocok toh? Nah, itu bacaannya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ulangi saya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu kalau cocok dengan keinginan. Ingin jadi bupati kok terpilih, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ingin jadi bupati, sudah
sekian banyak yang dikeluarkan untuk biaya selamatan macam-macam, kok gagal? Rasulullah ngajari, ulangi saya, alhamdulillah ala kulli hal, ala kulli hal, segala puji bagi Allah apapun yang terjadi. Jadi kalau ada orang diberi kok alhamdulillah ala kulli hal, berarti tidak cocok dengan keinginannya. Tapi kalau alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, berarti cocok. Kalau baik tadi gimana hamdalahnya? Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Dulu tahun 2000, tahun 90-an lah, itu di sebelah Raudhah makam Rasulullah itu ada kaligrafi panjang, itu bunyinya alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kalau tidak cocok dengan keinginan, alhamdulillahi ala kulli hal. Anak kok semester 13 belum lulus? Hah? Lulus semester 8? Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat. Semester 13 belum lulus? Orang yang lain tuh sedih, ngamuk-ngamuk, kamu itu bagaimana, dia enggak, alhamdulillah ya ala kulli hal. Sudahlah, yang penting anakku sudah usaha, aku sudah berdoa, apa yang terjadi ya itulah sudah, alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah untuk Allah, bismillah untuk Allah, bismillah untuk Allah, alhamdulillah untuk Allah, ar-Rahman ar-Rahim untuk Allah, Malik Yaumiddin, Allah yang akan merajai nanti, yang akan menjadi hakim, untuk Allah. Sudah, berarti ini untuk Allah. Sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya menyembahmu, engkau akan mengabulkan permintaan saya. Untuk siapa? Untuk manusia dan Allah. Sudah, betul Bapak tadi menyebut ayat ini ayat transit. Ini untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Ini untuk manusia dan Allah, transit. Sekarang berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya minta, saya ini tolong, saya ini diberi petunjuk. Ayo, untuk siapa? Untuk manusia. Kemudian ditanya, petunjuk yang apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, berikan aku, jadikan aku seperti orang-orang yang engkau muliakan itu, para nabi-nabi itu, aulia. Untuk siapa? Untuk manusia. Berarti bagian pertama untuk Allah, tengah untuk manusia dan Allah, bagian akhir untuk manusia. Oke, sekarang filosofi lain untuk manusia, dan untuk manusia tadi itu ayat yang terakhir apa untuk terdepan? Untuk manusia tadi terakhir apa terdepan? Terakhir. Berarti etikanya jangan berdoa sebelum menyebut kebesaran Allah. Paham Mbak? Paham? Sudah, saya terangkan lagi. Ayat yang untuk manusia tadi berapa? Ayat berapa jumlahnya? Untuk manusia? Dua Pak, dua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua. Oke, betul? Oke. Ayat yang untuk Allah berapa? Berapa? 4 toh? 4. Saya tanya sekarang, sebaiknya orang itu yang banyak apa? Meminta atau menyanjung Allah? Hah? Iya toh Pak?
Hidup ini sebaiknya ikuti norma Fatihah ini. Hidup itu isilah yang lebih banyak adalah menyanjung Allah. Bapak hitung sekarang, 4 dibagi 7 berapa persen? 60%. Oke. 2 kan untuk manusia toh? 2 dibagi 7 sekali persen 30%. Pak, Bu, berarti ketika Bapak duduk untuk zikir-zikir itu, permintaan itu porsikan berapa? Berapa? 30%. Yang paling banyak duduk itu bukan memintanya. Apa? Memuji Allah. Enak Pak. Kalau orang banyak meminta itu ya apa gitu Pak ya, itu benar Pak ini. Jadi duduk itu kamu kok baca itu semuanya, kenapa? Minta apa? Ya enggak minta apa-apa, saya menyanjung Allah. Dan saya beritahukan, ini janji Allah, siapa yang sibuk memuji Allah sampai dia lupa tidak meminta sesuatu, Allah akan memberi lebih banyak kepada orang itu daripada orang yang membaca 1000 daftar permintaan. Ditanya, kamu membaca Allahumma sholli ala Muhammad banyak, ingin apa? Ya tidak apa-apa, ya saya ingin memuji Allah saja. Kok terima kasih kok Allah itu mengutus Nabi Muhammad. Kamu tidak ingin apa-apa, Allah nanti yang ngurus saya. Itu tidak ingin sembuh, ya ingin, tapi Allah ngerti sendiri kok. Yang penting saya menyanjung Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang ya Allah apa yang terjadi, saya senang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu coba memuji, senang, memuji. Nah permintaannya berapa persen tadi? 30%. Ayo selama ini Bapak lebih banyak mana? Berapa persen mintanya? Coba kita tidak sadar, kita menyalahi struktur Al-Fatihah. Bapak kok membaca surat Al-Mulk berkali-kali untuk apa? Ya tidak apa-apa, saya memuji Allah aja. Itu. Nanti ketika membaca Quran panjang, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Bapak baca berapa kali? Ya baca 1000 kali. Itu. Untuk apa? Tidak untuk apa-apa, saya ingin memuji Allah. Terus nanti di ujung setelah membaca la ilaha illallah 1000 kali kemudian minta, ya Allah jadikan saya ini orang baik, ya Allah masa depan anak saya ini jadikan masa depan yang baik, walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Nah kita enggak Pak, kadang-kadang mulai start itu sudah start pertama tuh Pak, terus ya Allah. Sederhana Pak, kalau orang itu banyak meminta, fokusnya kepada siapa? Diri sendiri. Kalau menyanjung, fokusnya kepada siapa? Allah. Lebih banyak, lebih mulia mana? Orang yang fokus pada Allah daripada orang yang fokus pada dirinya sendiri. Masya Allah, surah Al-Fatihah itu mengajarkan begitu indah. Itulah yang Bapak baca selama berdiri. Kemarin ada mahasiswa jurusan bahasa Inggris, doakan saya lulus cepat Pak. Gampang kalau lulus cepat. Mulai hari ini, besok kamu store ke saya terjemahan surat Al-Fatihah itu apa dalam bahasa Inggris.
Sini gitu. Wah sehari tidak cukup Pak, 2 hari datang kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, the most merciful. Terus Alhamdulillahirabbil alamin, all praises and thanks be Allah. Allah pokoknya sudah. Setiap sholat terjemahkan dalam hati Fatihah itu dengan bahasa Inggris. Nanti saya cari lagi, suatu saat kamu berdiri baca surat Yasin, tolong terjemahkan dalam bahasa Inggris di dalam hati. Cepat lulus kamu, cepat lulus kamu. Oke Pak ya, terakhir sebagai penutup ini, tapi ini paling penting. Pada waktu kita berdiri baca Fatihah, setelah baca Fatihah sudah, tolong Bapak ingat kata-kata saya ini. Di dalam otak kita ini ada kata-kata SUBHAN. Bacaannya apa? SUBHAN. Subhan. Isinya Fatihah itu kan banyak. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, langsung di dalam otak kita itu ada seperti tulisan subhan. Itu singkatan, su itu syukur, fa apa Pak? Su itu syukur. Jadi setelah Fatihah selesai kemudian syukur, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ayo, sekarang siapa yang bisa menyebut 15 yang disyukuri? Angkat tangan. 15. Langsung. Bapak bisa menyebut 15? Bisa Pak? Tidak bisa. Bisa Pak? 15. 15 yang disyukuri. Nikmat Allah itu kan miliaran toh. Hari ini saya minta 15 saja. Ayo. 1. Apa? Sehat. Bisa berjalan. Bisa minum. Melihat. Mendengar. Tidur enak. Bangun tidur. Apa Pak? Apa Pak? Apa? Yang ke-8 tadi? Bangun tidur. Ah iya, apa lagi? Saya minta 15. Enggak, ini dulu. Kalau dibagi-bagi banyak emang cepet. Ini loh sendirian. Bisa berdoa. Makan lontong cap gome. Masih punya istri. Punya anak. Anaknya rajin. Anaknya tidak nakal. Apa? Anaknya mendoakan orang tua. Masih siapa? Anaknya masih ingat orang tua. Masih ingat orang tua kita. 15. Makanya di dalam buku ini Pak, saya tulis sebelum sholat hendaknya Anda menyiapkan 15 atau 20 atau 50 yang Bapak syukuri. Loh Pak, Bapak itu 15 loh Pak. Bapak tidak bersyukur sama sekali itu tadi. Terima kasih engkau mengutus Nabi Muhammad loh Pak. Nah, ayo Pak, betul toh? Fokus diri sendiri lagi. Bapak lo tidak bersyukur bahwa Bapak itu dilahirkan oleh wanita terbaik di dunia. Ibu Bapak. Ibu Bapak jadi begini kan karena waktu hamil dulu ibu menangis toh Pak. Setiap netei kan, ya Allah jadikan anak saya ini orang baik. Sekarang jadi baik betul di masjid. Kenapa tidak syukur? Aku bersyukur ya Allah, aku dilahirkan oleh wanita yang tidak sembarang wanita. Aku dilahirkan oleh wanita pilihan di dunia, ibuku.
Bapak lo tidak bersyukur bahwa bapak itu bisa sekolah itu karena ada orang tua ayah yang itu berdarah-darah sampai kecelakaan, cari makan membiayai bapak, nyekolahkan bapak, membiayai berapa juta untuk menikahkan bapak. Paham maksud saya ini Pak ya? Lalu bapak, saya bersyukur ya Allah, saya punya ayah yang mati-matian untuk membesarkan saya, mendidik saya untuk jadi orang baik. Kalau bapak kan syukurnya tadi, saya syukur masih punya istri ya Pak ya? Ya betul toh? Oke. Yang lebih baik Pak, bukan punyanya istri Pak, itu fokus pada bapak. Entah. Mestinya bapak bilang begini, ya Allah, terima kasih Engkau mengirim istri kepada saya yang istri tidak main-main. Dari rahimnya istri saya lah lahir anak saya yang mengenal namamu. Dari rahimnya istri saya lah anak saya bisa membaca selawat kepada nabimu. Dengan kelembutan istri saya lah anak saya ini bisa menjadi orang baik. Bapak berapa jam di rumah? 10 jam. Istri bapak? Toh, anak bapak itu, mohon maaf, saya kalau ngomong sini itu tidak kepada jenengan Pak, kepada ini loh. Anak kita itu loh Pak. Bisa begitu siapa? Yang paling banyak peran adalah istri. Paling banyak peran istri. Orang seperti saya ini Pak, banyak meninggalkan rumah, tapi anak saya bisa sujud lama, anak saya bisa sholat tepat waktu, anak saya bisa lulus. Itu adalah istri. Seringkali saya sampai bilang pada istri saya, Bu, sampai itu wis borong swarga, sampai borong kabeh, wis sampai itu melahirkan, ya Allah, melahirkan tuh sakitnya kayak begitu loh Pak. Sakit kena duri saja itu diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana Pak sakitnya melahirkan? Istrinya Ustadz Satun Al-Qawarir itu dulu sakit harus operasi. Ini Pak istri harus operasi. Akhirnya karena tidak punya biaya operasi, dibonceng sepeda motor dibawa pulang. Ini orangnya itu. Akhirnya Pak kena polisi tidur itu, jelek gitu, lahir di tempat itu. Ini orangnya. Semua itu mengeluh polisi sakit tidur. Apa? Polisi tidur. Tapi untuk beliau itu setiap lihat polisi tidur, alhamdulillah, dengan inilah istri saya dulu tidak membayar biaya operasi. Ini orangnya. Betul Ustaz? Loh, saya enggak buat saya ini. Coba. Ya Allah, saya mendengar di rumah sakit itu orang, Allah, ibu enggak kuat Bu, ibu enggak kuat mau melahirkan tuh. Turun nak, turun dari ranjang nak, duduk nak. Allah, saya bayangkan betapa senangnya Allah dipanggil ketika orang dalam kesedihan itu. Lalu betapa banyak dosa yang berguguran ketika bertaruh nyawa demi melahirkan generasi. Coba, Masya Allah. Loh itu Pak, Bapak percaya enggak saya ngajari tentang subhan tadi, syukur, bimbingan, B itu bimbingan, H itu ketahanan iman. Dalam surat Al-Fatihah ini ada seorang profesor Pak, enggak saya sebut. Waktu itu saya di Bogor, ya, tuh. Saya dipanggil, Mas katanya punya buku terapi sholat bahagia. Betul. Saya ingin diajari toh Mas. Loh, sungguh toh Pak. Itu Bapak ini profesor masa mikir gini-gini Pak. Itu enggak sungguh-sungguh. Karena saya tahu pikirannya itu agak liberal lah gitu. Enggak Mas, aku sungguh-sungguh Mas. Betul. Baik. Tapi saya ragu Pak. Bapak ini Bapak sungguh apa enggak? Masya Allah, sungguh-sungguh saya ini. Ayo sekarang ke kamar Bapak. Itu waktu di Bogor. Ayo ke kamar. Oke. Lalu Bapak ambil air wudhu. Dia pakai kaos singlet. Saya masih ingat. Berdiri Pak.
Sekarang saya pandu. Baca Fatihah, Pak. Setelah Fatihah waladhdallin amin. Coba Bapak tidak usah ngomong, ikuti renungan saya. Itu. Wahai Allah, terima kasih saya masih hidup dan masih bisa mendoakan ibu dan bapakku. Wahai Allah, aku terima kasih kepadamu. Aku bisa menjadi profesor, aku mempunyai karya-karya banyak. Pasti itu atas doa ibundaku, yang ibuku adalah matahariku. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan ayahku ayah yang hebat, yang mengajari disiplin belajar, kejujuran, dan dia pekerja keras. Saya masih ingat ya Allah, ketika bapakku memecah celengan, itu dipecah kemudian menjual gelang ibuku demi supaya saya bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Terima kasih ya Allah, Engkau mengirim orang tua seperti itu. Wahai Allah, terima kasih saya punya 3 anak, dan 3 anak itu menjadi anak prestasi semua, dokter spesialis semua, dan itu adalah atas sentuhan istri saya. Terima kasih Engkau menjadikan saya didampingi wanita pilihan, tidak selingkuh, dan dia adalah anak yang wanita yang sungguh ajar. Langsung Pak, dia itu langsung menangis sekeras-kerasnya. Saya bilang, stop profesor, stop, nanti pingsan di sini, stop gitu. Ya. Jadi syukur ini begitu. Betapa indahnya Pak, betapa indahnya orang berdiri di sini. Ingat orang tua, mendoakan orang tua, tahu? Mengingat istrinya. Masya Allah, luar biasa tuh Pak. Saya yakin, seyakin-yakinnya, orang yang bisa berdiri ingat seperti itu semuanya, saya jamin pasti marahnya kepada istri tidak terlalu sering. Paham? Karena ketika mau marah kepada istri, ingat, loh jangan, ini kan hebat ini, wanita hebat ini. Ada loh Pak ini, ya. Suami istri yang mau cerai, ya. Salat, saya bilang itu. Coba saya minta tuliskan di situ jasa-jasa istri Bapak. Dia mau menceraikan istrinya. Tulis 50 kebaikan istri Bapak. Dia bilang kalau kejelekannya Pak banyak. Kalau kebaikannya ya hanya ini Pak, 2 ini. Kalau kejelekannya minta 100 saya tuliskan. Ini otak manusia itu joroknya di sini. Kalau mengingat kebaikan itu lemah, goblok, pikun. Tapi kalau mengingat kejelekan, cerdas. Waktu itu berdiri Pak, saya sebut, saya lihat baca, saya tanya, istri Bapak di mana? Istri saya dokter spesialis Pak. Di mana? Di Jakarta. Itu. Sekarang di mana Pak? Sekarang ikut saya di luar negeri. Itu. Lalu saya sebut, Pak, berdiri, katakan begini, wahai Allah, terima kasih Engkau mengirim wanita yang dia berhenti tidak praktek kedokteran demi menyertai saya. Bayangkan Pak. Terima kasih Allah, Engkau mendampingi saya, mengirim wanita mendampingi saya, yang istriku inilah yang pertama kali punya inisiatif menghajikan ayahku dan ibuku. Aku sendiri lupa. Dia nangis, kemudian, iya Pak, sudah saya pertimbangkan kembali untuk menceraikan istri. Kenapa tuh Pak? Lah enggak mau dimadu ya Pak? Coba Pak, hanya ingin nikah lagi sampai seluruh kebaikan istrinya itu gelap. Cukup Pak, cukup ini Pak, nanti tambah panjang Pak ini Pak ya. Saya kira demikian, waktunya sudah siang. Mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan. Jadi waktu berdiri itu nanti ingat-ingat subhan, syukur, B, bimbingan. Han itu berikan aku ketahanan iman supaya tidak menjadi orang jelek. Itu isinya Al-Fatihah. Subhan,
syukur, B bimbingan, Han ketahanan iman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.